Para saudara, kita bertemu lagi dalam channel Pastor Kampung. Dalam kesempatan ini kita mau berbincang-bincang ringan tentang komentar dari salah seorang saudara kita yang mengaku diri sebagai seorang murtadin, artinya meninggalkan iman lamanya dan menerima Yesus Kristus. Itu sebuah kabar gembira yang sangat mengagumkan dan patut kita syukuri bahwa pada akhirnya Roh Kudus membawa saudara kita ini dalam persatuan dengan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saudara kita dalam komentarnya mengatakan bahwa dia tidak menemukan satu ayat pun di dalam Alkitab mengenai legitimasi doa terhadap Bunda Maria dan Santo Santa. Para saudara, saya ingin memberikan komentar tentang ini dan memberikan jawaban kepada saudara kita itu. Kita sendiri mengakui bahwa Alkitab merupakan wahyu Allah, di mana di dalamnya kita menemukan rahasia besar tentang karya penyelamatan Allah atas manusia dan dunia ini yang berpuncak di dalam Yesus Kristus. Namun, di dalam proses wahyu itu, Allah menggunakan manusia dan mencurahkan kebijaksanaan kepada mereka dalam inspirasi Roh Kudus untuk membukukan semua apa yang diwahyukan oleh Allah dalam sejarah keselamatan manusia. Alkitab sendiri kita yakini sebagai satu-satunya tonggak dari kebenaran yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Apa yang diajarkan oleh magisterium berpondasi kepada Alkitab. Magisterium tidak pernah mengajarkan apapun di luar Alkitab. Alkitab adalah nafas dari hidup gereja. Lalu, karena tidak tersurat secara langsung di dalam Injil untuk berdoa terhadap Bunda Maria dan Santo Santa, apakah ini tidak bertentangan dengan perintah Allah? Memang saudara-saudara kita non-Katolik, ketika ditanya tentang kekhasan Katolik, pasti hal pertama yang akan muncul, yang akan mereka sebutkan adalah tentang Santa Perawan Maria, tentang devosi terhadapnya, tentang rosario, dan hal-hal lain akan menyusul. So, memang Katolik itu identik dengan Bunda Maria. Lalu apakah berdoa kepada Santa Perawan Maria bertentangan dengan Alkitab? Sebenarnya, berdoa kepada Santa Perawan Maria, hal pertama yang harus dicatat adalah bahwa Gereja Katolik tidak pernah menyembah Santa Perawan Maria. Gereja Katolik, sebagaimana imannya sejak awal, hanya mengimani Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Santa Perawan Maria dihormati oleh Gereja Katolik, bukan disembah. Penghormatan kepada Santa Perawan Maria sendiri merupakan warisan hidup Yesus. Ketika di atas salib, sebelum menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di surga, Yesus memberikan kepada kita warisan yang sungguh amat besar. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Maka sebagaimana Yesus menghormati ibunya, demikianlah gereja. Jika Yesus sendiri tahu menghormati ibunya, Santa Perawan Maria, apalagi kita, anggota-anggota gerejanya. Sejak awal mula,
Yesus telah menyerahkan Maria kepada kita, dan kita juga telah diserahkan oleh Yesus terhadap Santa Perawan Maria sebagai putra-putrinya. Tidak ada di dunia ini yang tidak meletakkan penghormatan yang tulus ikhlas kepada seorang ibu. Jika hal itu ada, kita tidak layak disebut sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mengapa? Karena Kristus sendiri di dalam hidupnya yang menyejarah, dia taat kepada 10 perintah Allah. Dan salah satu perintah Allah yakni hormatilah ayah dan ibumu. Ia melaksanakan itu sepenuh-penuhnya di dalam seluruh hidupnya, di dalam seluruh karyanya. Kita juga sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus melaksanakan perintah ini lebih dari yang dilaksanakan oleh Yesus, yakni menghormati ibu kita, baik orang tua di dunia maupun orang tua kita secara rohani. Siapa orang tua kita secara rohani? Yakni Santa Perawan Maria. Lalu, apakah berdoa kepada Santa Perawan Maria tidak alkitabiah? Doa Salam Maria salah satu doa yang sangat populer terhadap Santa Perawan Maria. Sebenarnya saya sudah menyinggung di dalam video saya sebelumnya mengenai makna terdalam dari doa Salam Maria. Jika kita melihat dengan saksama di dalam Injil, doa Salam Maria ini kita akan temukan bahwa ini doa yang sangat alkitabiah, yang sangat biblis. Gereja dalam doa Salam Maria memberikan salam kepada Maria, menghormatinya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kata-kata ini adalah pengulangan dari kata-kata malaikat agung Gabriel yang datang kepada Santa Perawan Maria ketika menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, bahwa anak di dalam rahimnya adalah Tuhan Yesus. Setelah itu kita melanjutkan, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Siapakah yang mengatakan ini? Siapakah yang pertama memaklumkan ini? Yang memaklumkan ini pertama kali adalah Elisabeth, saudari Santa Perawan Maria. Dan ingat, di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Roh Kudus meletakkan kata-kata ini di dalam mulut Elisabeth. Artinya, maklumat yang disampaikan oleh Elisabeth itu tidak lahir dari dirinya sendiri, tetapi lidahnya, mulutnya, jiwanya, seluruh dirinya dipinjam oleh Roh Kudus untuk memaklumkan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah. Dan di dalam maklumat ini, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, tidak hanya berpusat kepada Santa Perawan Maria. Lihat, Roh Kudus di situ memaklumkan Santa Perawan Maria sebagai Ibu Yesus. Yesus adalah sentral. Yesus adalah pusat dari seluruh hidup Maria. Dan lagi ia melanjutkan, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya, karena kerendahan hatinya di hadapan Allah, ketika ia mengatakan ya untuk mengandung Yesus Kristus, Sang Allah, Sang Sabda yang hidup itu di dalam rahimnya, saat itu Maria mendapat mahkota sebagai Ibu Tuhan, Ibu Allah. Tidak ada wanita di dunia manapun selain Maria yang mendapat julukan, yang mendapat mahkota sebagai Bunda Allah. Hanya Santa Perawan Maria lah satu-satunya. Maria memiliki potensi untuk mengandung Allah di dalam rahimnya, karena memang sejak awal mula ia telah disiapkan oleh Allah. Kita bisa melihat dalam nubuat Yesaya misalnya, ketika ia mengatakan bahwa seorang wanita darah akan mengandung. Maria mampu menerima di dalam rahimnya Sang Sabda Allah yang hidup itu karena ia dimampukan oleh Allah sendiri.
Ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Maka oleh karena iman Maria yang diwarisi kepada gereja, gereja belajar dari Maria. Maria yang kudus, Maria yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan. Dan oleh karenanya gereja yakin dengan imannya bahwa mahkota yang diberikan oleh Allah kepada Santa Perawan Maria itu tidak akan mungkin dilepas, diambil begitu saja. Maka gereja terdorong oleh karena perintah Yesus Kristus di atas salib, "Inilah ibumu." Kini mengarahkan pandangannya kepada Maria sang ibu. "Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati." Mahkota yang telah diberikan Allah kepada perawan Maria juga menempatkan Maria di dalam posisi yang sentral di dalam karya keselamatan Allah. Ia adalah Ratu Surga yang oleh karena imannya apapun yang ia minta di hadapan Allah akan dikabulkan. Jadi sekarang kita melihat bahwa berdoa kepada Santa Perawan Maria, terutama yang diekspresikan oleh gereja di dalam doa Salam Maria itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Bahkan doa ini lahir dari Injil sendiri. Kini kita tahu bahwa doa Salam Maria adalah doa yang sangat alkitabiah. Maka orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang memusatkan hidupnya kepada Kristus, pantas, layak melaksanakan perintah ini. Ya, kita dipanggil untuk menyelaraskan hidup kita dengan perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab. Maka gereja telah melaksanakan itu dengan sempurna dan secara taat. Berdoa di hadapan Allah dengan perantaraan Maria. Sesuai dengan Alkitab. Doa yang kedua yang sangat populer yang ditunjukkan kepada Santa Perawan Maria adalah doa Rosario. Memang orang-orang non-Katolik sekilas melihat doa Rosario itu akan berpikir bahwa doa itu adalah sebuah doa untuk pengkultusan Maria, di mana doa itu berpusat kepada Maria. Sebenarnya tidak. Paus Yohanes Paulus VI mengatakan bahwa doa Rosario itu adalah doa yang sangat injili. Mengapa? Di dalam misteri-misteri Rosario itu merefleksikan, menghadirkan kembali karya keselamatan Allah di dalam sejarah manusia dan dunia yang berpuncak kepada Yesus Kristus. Di dalam Rosario sendiri, kita merenungkan peristiwa misteri keselamatan Allah bagi manusia dan dunia sejak pengandungan Yesus di dalam rahim Maria, masa kanak-kanaknya, dan sampai peristiwa Paskahnya. Jadi doa Rosario sendiri adalah cara gereja untuk merefleksikan Alkitab, merefleksikan seluruh misteri Paskah Yesus Kristus. Jadi sekarang kita melihat bahwa doa Rosario, doa kepada Santa Perawan Maria adalah doa yang sangat alkitabiah. Doa yang ditunjukkan kepada Santa Perawan Maria tidak bertentangan dengan Alkitab, apalagi bertentangan dengan Yesus sendiri. Karena di dalam doa yang ditunjukkan kepada Santa Perawan Maria, Yesus tetap satu-satunya pusat atau sentral. Kita menuju kepada Yesus melalui Santa Perawan Maria, ibunya. Semoga hati kita, budi kita, kehendak kita diterangi oleh Roh Kudus, dan kita dengan hati yang tulus ikhlas, dengan rasa syukur yang mendalam sebagai putra-putri Allah, menerima warisan Yesus Kristus di atas salib, warisan yang sangat agung. Ibu, inilah anakmu, anak, inilah